Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan belajar mengenai teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif, bagian kedua. Sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan teknik-teknik yang ada di dalam kuantitatif dan kualitatif. Nah, sekarang kita belajar mengenai pedoman penggunaan uji statistik untuk pendekatan kuantitatif ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya flowchart daripada tahapan uji statistik yang akan dilakukan. Di sini kita bicara mulai, kemudian nanti ada tipe data, distribusi data, kemudian besar sampel. Nah, di sini adalah statistik non parametrik, di mana statistik non parametrik ini nantinya akan dijadikan sebagai acuan kita untuk melakukan pengujian gitu ya. Nanti di sini ada nominal atau ordinal data yang akan kita uji. Kemudian tipe data ada internal rasio di mana di sini nanti ada tidak normal. Jika data itu tidak normal, maka data itu harus kita lakukan uji kembali. Jika normal data distribusi datanya, maka data itu bisa kita teruskan untuk bisa dilanjutkan ke sampel ya. Kemudian di sini kurang lebih data untuk uji sampel, validasi terhadap data-data yang akan kita ujikan itu kurang dari 30 jika itu kecil datanya, dan jika datanya itu adalah besar, maka uji sampel itu harus lebih besar sama dengan 30. Di mana ini kita sebut dengan data statistik parametrik. Jadi kalau kita bicara statistik non parametrik itu data kurang dari 30, sedangkan statistik parametrik itu data lebih besar sama dengan 30. Nah, perbedaan statistik parametrik dan non-parametrik, di sini bisa kita lihat statistik parametrik itu adalah asumsi data harus berdistribusi normal, dan biasanya data berskala ukuran interval atau rasio dan ukuran sampel besar dari sama dengan 30. Sedangkan statistik non-parametrik, asumsi data tidak harus normal. Biasanya data berskala ukuran normal atau nominal atau ordinal, atau dapat interval atau rasio jika data tidak berdistribusi normal. Ukuran sampel daripada statistik non-parametrik ini adalah kecil, kurang dari 30. Beberapa contoh penggunaan statistik non-parametrik dengan skala ukuran ordinal ini bisa kita lihat rantai sampel gitu ya. Di mana nanti di sini rantai sampel di sini ada fungsi pengujian untuk menguji keacakan data yang berasal dari sampel tunggal, menguji sederetan data yang terdiri atas dua kategori, apakah tersusun secara random atau sistematis. Nah, persyaratan data dapat digunakan untuk data berskala nominal ordinal. Contoh daripada rantai di sini bisa kita lihat ada penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah skor nilai mahasiswa yang diperoleh dalam ujian e-learning bersifat random atau tidak. Penelitian dilakukan terhadap 10 mahasiswa, kemudian skor tersebut dibandingkan dengan nilai median atau nilai tengah data. Jika skor lebih besar dari me atau saya, dan jika skor kurang dari me atau minus, maka dapat dihasilkan data sebagai berikut. Di sini ada mahasiswa, ya. Mahasiswa 1 sampai dengan 10, karena tadi kita nyatakan sampelnya itu ada 10 mahasiswa, di mana setiap mahasiswa memiliki nilai, ya. Ada 78, 64, 84, 56, 65, 97, 80, 75, 50, dan 63. Di sini jika dia lebih besar dari skor yang sudah kita tetapkan, maka dia nilainya positif. Jika dia kurang dari 70, maka dia nilainya adalah minus. Kita asumsikan di sini skornya itu, mi-nya itu adalah 70 ya. Kalau 84 ini positif, 56 minus, 65 minus, 97 positif, 80 positif, 75 positif, 50 minus, dan 63 minus. Nah, di sini kemudian kita melakukan deret ukur di mana kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sini kita kelompokkan untuk mengetahui apakah skor nilai mahasiswa yang sudah kita lakukan uji dalam ujian e-learning bersifat random tidak bisa digunakan ya, seperti itu.
Ya, karena apa? Ternyata, di sini bisa kita lihat, deretnya itu kalau 78 itu 1, 64 2, 84 3, kemudian 56 dan 65 itu menjadi 4, ya. Kemudian 97, 80, 75 itu kita nyatakan dengan 5, dan 6 ini, hanya 2 kelompok data. Nah, sedangkan, kalau kita bicara deret itu dia harus, akumulasi gitu ya, akumulasi daripada deret hitungnya. Kemudian contoh rantes, ya hipotesis yang diuji atau H0 nilai ujian e-learning berdistribusi random. H1 nilai ujian e-learning tidak berdistribusi random. Dan H0 diterima jika nilai asymptotic atau signifikan value uji rantes kurang sama dengan 0,05. Sedangkan H0 ditolak jika nilai asymptotic signifikan value uji rantes lebih besar dari 0,05. Ya, jadi H0 akan diterima jika rantesnya itu kurang sama dengan 0,05. Ya, jadi kalian harus perhatikan jangan sampai salah. Nah, contoh rantes kesimpulan H0 ditolak karena nilai asymptotic signifikan sama dengan 1, ya, atau di atas 0,05. Sedangkan tadi sudah disampaikan bahwa H0 itu akan diterima jika kurang sama dengan 0,05. Nilai ujian e-learning tidak berdistribusi random. Di sini bisa kita lihat rantesnya. Ya, test value median nilai rata-ratanya itu adalah 70, value cash di sini kurang test value sama dengan 5, cash lebih besar sama dengan test value 5, total cash 10, number of runs itu adalah 6, ya. Kemudian nilai Z-nya itu adalah 0,00, kemudian asymptotic significance 2 cil itu adalah 1. Ya, maka di sini H0 kita nyatakan ditolak. Uji Wilcoxon. Ya, uji Wilcoxon. Nah, di sini fungsi pengujian untuk menguji perbedaan median dua populasi berdasarkan median dua sampel berpasangan. Ya, uji ini selain mempertimbangkan arah perbedaan, juga mempertimbangkan besar relatif perbedaannya. Persyaratan data atau data paling tidak berskala ordinal ini bisa kita lihat. Uji Wilcoxon, penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah pelatihan meningkatkan pengetahuan peserta. Ya, jadi di sini kita melakukan uji coba terhadap peserta pelatihan yang terdiri dari 5 orang responden, di mana mereka ditanyai mengenai materi yang akan disampaikan dan dihitung skornya. Sebelum pelatihan mereka akan diuji dan sesudah pelatihan mereka akan diuji juga. Setelah pelatihan, peneliti memberikan pertanyaan yang sama dan dihitung skornya. Data yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Peserta di sini responden 1 sampai dengan 5, ada skor sebelumnya yaitu responden 16, responden 26, responden 35, responden 47, dan responden 57. Sedangkan skor setelah melakukan penelitian di sini dinyatakan responden 1 8, responden 27, responden 3 8, responden 49, dan responden 57. Untuk mengetahui apakah pelatihan meningkatkan pengetahuan dapat menggunakan uji tanda Wilcoxon. Ya, jadi nanti di sini kita bisa lihat nih, oh ternyata ada perubahan yang cukup signifikan ya. Ternyata terjadi peningkatan setiap peserta, walaupun ada satu peserta yang tidak mengalami perubahan, ya seperti itu. Kemudian uji contoh daripada uji Wilcoxon, di sini hipotesis yang diuji itu adalah H0 sama dengan M1 sama dengan M2. Tidak terdapat perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah pelatihan. Ya, jika kalau misalkan kita nyatakan pelatihan sebelum sama sesudah itu ternyata tetap nilainya. Kemudian H1, hipotesa 1, di mana M1 tidak sama dengan M2. Artinya terjadi perbedaan antara pengujian data sebelum dilatih dan sesudah dilatih. Nah, di sini contoh uji pada Wilcoxon. Ya, di sini ada rank sebelum dan sesudah. Negatif rank, positif rank, di sini ada nilai yang N, di mana min rata-rata itu ada 2,5 dan sum of rank itu adalah 10. Ya, di sini total yang dites itu adalah 5 responden. Ya, tes statistik atau nilai Z
asymptotic significance itu ada 0,066, artinya nilai di bawah 0,05, maka dia dinyatakan hipotesis itu bisa diterima. Berdasarkan hasil dari perhitungan Wilcoxon rank test, maka nilai Z yang didapat sebesar minus 1,84 dengan p-value asymptotic significant total sebesar 0,066 yang dimana lebih dari batas kritis penelitian yaitu 0,05. Sehingga keputusan hipotesis adalah menerima H0 atau yang berarti terdapat tidak ada perbedaan bermakna antara kelompok pretest dan kelompok post-test. Ya. Nah, kemudian uji Mann-Whitney. Di sini fungsi pengujian untuk menguji perbedaan nilai tengah di median skor dua buah populasi berdasarkan dua sampel yang tidak berpasangan. Dapat digunakan sebagai alternatif uji T dan dalam statistik parametrik apabila asumsi normal tidak terpenuhi. Persyaratan data paling tidak memiliki skala ordinal. Contoh uji Mann-Whitney, di sini sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan jumlah penjualan produk antara wiraniaga yang memperoleh pelatihan dan tidak. Data diperoleh sebagai berikut, ini ada jumlah penjualan, ini ada wiraniaga pelatihan dan wiraniaga tanpa pelatihan. Jadi kita ambil sejumlah responden untuk kita lakukan pelatihan wiraniaga dan pelatihan tanpa wiraniaga, tanpa pelatihannya. Di sini ada nilai before and yang mengikuti pelatihan dan yang tidak mengikuti pelatihan. Uji perbedaan kedua kelompok tersebut dapat digunakan uji T atau parametrik jika data berdistribusi normal dan uji Mann-Whitney non-parametrik jika data tidak terdistribusi secara normal. Contoh uji Mann-Whitney, hipotesis yang diuji di sini adalah H0 sama dengan M1 sama dengan M2, di mana tidak terdapat perbedaan jumlah penjualan antara wiraniaga yang memperoleh pelatihan dan yang tidak memperoleh pelatihan. Kemudian H1 itu adalah M1 tidak sama dengan M2, di mana terdapat perbedaan jumlah penjualan antara wiraniaga yang memperoleh pelatihan dan tidak. Ya, jadi di sini terdapat perbedaan antara penjualan antara wiraniaga yang dilatih dan yang tidak dilatih. Asumsi atau syarat uji Mann-Whitney di sini adalah skala dan data variabel terikat adalah ordinal, interval atau rasio. Apabila skala interval atau rasio asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka normalitas dapat diketahui setelah uji normalitas. Kemudian data berasal dari dua kelompok. Apabila data berasal dari dua kelompok atau lebih, maka sebaiknya gunakan uji Kruskal-Wallis. Ya. Variabel independen satu dengan yang lainnya, artinya data berasal dari kelompok yang berbeda atau tidak berpasangan. Varian kedua kelompok sama atau homogen. Karena distribusi tidak normal, maka uji homogen tidaklah tepat dilakukan adalah uji Levens test, di mana uji Fisher-F diperuntukkan bila asumsi normal sudah terpenuhi. Uji Friedman di sini uji Friedman di sini terkait tentang pengujian untuk menguji perbedaan ranking populasi berdasarkan ranking K, di mana nilai K lebih besar sama dengan 2, sampel berpasangan. Persyaratan data berskala ordinal. Contoh uji Friedman di sini adalah suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kadar gula darah pada penderita DM yang diberikan 3 model komposisi makanan. Sampel pada 5 penderita diabetes mellitus memberikan hasil sebagai berikut. Ya, di sini kita ambil 5 orang pasien yang menderita DM, di mana ada 3 model dalam pemberian menu makan sehat bagi mereka yang memiliki penyakit DM. Untuk menguji perbedaan kadar gula darah berdasarkan komposisi makanan dapat digunakan uji Friedman. Ya, di sini ada model 1, model 2 dan model 3. Pasien yang pertama dia memiliki kadar gula 204, kemudian model yang kedua 206, model yang ketiga 160.
Kemudian responden yang kedua ini 196, model kedua itu 184, dan model ketiga itu 168 dan seterusnya. Ini kalian lihat. Nah, di sini contoh uji Friedman terhadap data tadi itu nanti kita akan menguji H0 ya, hipotesis yang ke-0 itu misalkan adalah M1 sama dengan M2 sama dengan M3. Artinya tidak terdapat perbedaan kadar gula darah ya dari ketiga model komposisi makanan yang diberikan. Kemudian H1 dinyatakan eh, hipotesa 1 salah satu berbeda. Jadi antara M1 tidak bisa jadi berbeda dengan M2 atau bisa jadi berbeda dengan M yang ketiga atau model yang ketiga. Di mana di sini terdapat perbedaan kadar gula darah dari ketiga model komposisi makanan yang diberikan. Contoh uji Friedman, di sini akan kita cek terkait dengan nilai C-square-nya, yaitu sama dengan 5,20. Ya, di mana 5,20 itu dihasilkan dari data rata-rata 3 model tadi terhadap 5 responden. Model 1 ada rata-ratanya itu adalah 2,60, model 2 adalah 2,20, dan model 3 adalah 1,20. Di mana setelah itu kita lakukan uji statistik dengan menggunakan Friedman. Di mana N di sini adalah jumlah responden yang kita libatkan, C-square itu adalah 5,20, kemudian di sini DF, diferensiasinya itu adalah 2, asymptotic significance-nya itu adalah 0,74. 0,074. Ya, jadi di sini bisa kita lihat nilai p-value lebih besar dari 0,05 sehingga jika nilai value lebih besar dari 0,05 maka H0 itu diterima. Kesimpulan tidak terdapat perbedaan kadar gula darah dari ketiga model komposisi makanan yang diberikan. Nah, fungsi pengujian untuk menguji perbedaan nilai tengah populasi berdasarkan nilai tengah dari K-sampel yang tidak berpasangan. Digunakan sebagai alternatif untuk uji one-way ANOVA jika data tidak terdistribusi normal. Persyaratan data adalah data berskala ordinal. Ini untuk kita melakukan uji Kruskal-Wallis. Ya. Seperti apa sih contoh uji Kruskal-Wallis? Bisa kita lihat sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan yang diberikan pegawai di sebuah restoran fast food sama untuk 3 shift yang diberlakukan. Dari masing-masing shift diambil 5 kartu saran yang sudah diisi oleh pengunjung untuk menilai tingkat pelayanan. 4 itu artinya nilai sempurna, 3 itu nilai baik, 2 itu nilai biasa, dan 1 itu adalah nilai buruk. Kemudian kita bisa lihat data diperoleh sebagai berikut. Di sini ada shift 1, shift 2, dan shift 3. Kemudian ada 5 orang responden yang akan kita ambil untuk dilakukan pengujian. Untuk mengetahui apakah tingkat pelayanan pegawai yang diberikan dari ketiga shift tersebut sama atau berbeda dapat digunakan uji Kruskal. Ya. Di sini setiap responden akan memberikan penilaian terhadap karyawan yang memberikan pelayanan di shift 1, shift 2, dan shift 3. Contoh uji Kruskal-Wallis, hipotesis yang diuji itu adalah M1 sama dengan M2 sama dengan M3. Artinya tingkat kualitas pelayanan pegawai dari ketiga shift sama. Kemudian jika hipotesa yang ke-1 itu jika salah satu di antaranya ada nilai yang berbeda, di mana tingkat kualitas pelayanan pegawai dari ketiga shift itu berbeda. Contoh uji Kruskal-Wallis, di sini ada nilai C-square sama dengan 0,21. Ya. Kemudian nilai p-value asymptotic significance-nya itu adalah 0,901. P-value lebih besar dari 0,05, artinya H0 diterima. Kesimpulan tingkat kualitas daripada pelayanan pegawai dari ketiga shift itu adalah sama. Jadi kalau misalkan mereka nilai P-value-nya itu adalah kurang daripada 0,05, maka H0-nya itu ditolak. Beberapa contoh penggunaan statistik parametrik dengan skala ukur interval atau rasio. Uji satu rata uji satu sampel, di mana di sini fungsi pengujian untuk menguji rata-rata satu populasi dengan nilai tertentu. Persyaratan data berskala interval atau rasio. Ketentuannya jika varian populasi diketahui gunakan uji Z. Jika varian populasi tidak diketahui gunakan uji T.
Contoh uji satu rata-rata, di sini suatu penelitian dilakukan untuk menguji apakah rata-rata kandungan vitamin C pada supplier CBS corn soy blend memiliki spesifikasi yang sama dengan yang ditetapkan pemerintah Amerika Serikat, yaitu 40 mg per 100 gram CSB. Untuk menguji hal tersebut dapat digunakan uji satu rata-rata. Ya. Contohnya, hipotesis yang diuji adalah jika nilai mu sama dengan 40, rata-rata kandungan vitamin C supplier CSB memiliki spesifikasi yang sama dengan yang ditetapkan pemerintah United States atau Amerika Serikat. Kemudian H1 atau hipotesa 1, mu tidak sama dengan 40, di mana rata-rata kandungan vitamin C supplier CSB tidak memiliki spesifikasi yang sama dengan yang ditetapkan pemerintah Amerika Serikat. Uji 2 rata-rata atau yang kita kenal dengan uji 2 sampel independen, fungsi pengujian untuk menguji perbedaan rata-rata dua populasi yang saling bebas, ya, di mana persyaratan data berskala interval atau rasio, dengan ketentuan jika varian populasi diketahui gunakan uji Z, jika varian populasi tidak diketahui maka gunakanlah uji T. Contoh uji 2 rata-rata independen di sini suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah omset penjualan dalam juta rupiah dari dua jenis produk sama banyak atau berbeda. Pengamatan dilakukan selama 1 minggu dan diperoleh data sebagai berikut. Ini ada produk A dan produk B, kemudian ini ada hari yang ke-1 sampai dengan hari yang ke-7. Di mana setiap hari ini omset daripada perusahaan tersebut mengalami perubahan atau perbedaan. Nilai skor untuk menguji apakah omset penjualan kedua produk tersebut sama atau tidak dapat diuji uji 2 rata-rata untuk sampel yang saling berhubungan. Ya, bisa di sini bisa kita lihat setiap harinya untuk produk A dan B itu mengalami omset kenaikan produk yang berbeda-beda. Contoh uji 2 rata-rata independen, hipotesis yang diuji itu adalah jika H0, hipotesis yang ke-0, mu A sama dengan mu B atau objek penjualan produk A dan B sama. Kemudian hipotesis yang ke-1-nya itu yang kita ukur adalah jika mu A tidak sama dengan mu B atau omset penjualan produk A dan B berbeda. Uji 2 rata-rata uji 2 sampel berpasangan. Fungsi pengujian untuk menguji perbedaan rata-rata dua populasi yang saling berpasangan, persyaratan data berskala interval atau rasio, kemudian menggunakan uji T berpasangan. Contoh uji 2 rata-rata berpasangan itu bisa kita lihat pada tabel berikut, di mana di sini ada tahun, data mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, terkait dengan anggaran belanja dan realisasi belanja. Di mana setiap anggaran belanja yang sudah ditetapkan dengan realisasi belanja itu tidak memiliki kesamaan yang cukup signifikan. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi belanja daerah di Kabupaten X. Pengamatan dilakukan selama 5 tahun dan diperoleh data sebagai berikut. Uji 2 rata-rata berpasangan ini untuk menguji hal tersebut dapat digunakan uji T berpasangan. Ya, tadi sudah disampaikan. Oke, uji K rata-rata, uji K sampel independen. Fungsi pengujian untuk menguji perbedaan rata-rata K populasi yang saling bebas, di mana persyaratan data berskala interval atau rasio, dengan ketentuan gunakan one-way ANOVA jika hanya satu kategori yang diamati, gunakan two-way ANOVA jika ada lebih besar daripada satu kategori yang diamati. Contoh uji rata-rata independen bisa kalian lihat di sini ada suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui apakah omset penjualan juta rupiah dari 3 jenis produk sama banyak atau berbeda. Pengamatan dilakukan selama 1 minggu dan diperoleh data sebagai berikut. Ini ada produk A, B, C, kemudian ini ada hari yang ke-1 sampai dengan hari yang ke-7. Nah, di sini ada data yang mewakili dari setiap sel yang ada di dalam tabel tersebut. Sebagai contoh, untuk produk yang ke-1, ya, untuk produk A, kemudian hari yang pertama itu mereka memiliki omset penjualan sebesar 3,5. Untuk produk A di hari kedua 4,0, untuk produk A di hari ketiga 3,8, produk A di hari keempat 4,5,
Di hari ke-6 5,2 dan di hari ke-7 adalah 3,6. Kemudian produk B, hari pertama 4,4, kemudian hari yang ke-7 itu adalah 4,1 dan produk C hari pertama 4,0 dan hari yang terakhir itu adalah 3,4. Untuk menguji apakah omset penjualan dari kedua produk sama atau tidak dapat digunakan one way ANOVA. Di sini bisa kita lihat bahwa ternyata data yang dimiliki dari setiap produk untuk omset yang dimiliki dari setiap produk dari hari ke-1 sampai dengan hari ke-7 memiliki data yang bervariasi atau berbeda. Contoh uji rata-rata independen, hipotesis yang diuji itu adalah H0, di mana H0-nya itu adalah mu A sama dengan mu B sama dengan mu C atau omset penjualan ketiga produk sama. Kemudian hipotesis yang ke-1, jika salah satu ada yang berbeda nilai omsetnya. Jika H0 tersebut ditolak, dapat dilanjutkan dengan uji Newman-Kels untuk melihat produk mana yang berbeda tersebut. Nah, di sini ada contoh uji rata-rata independen. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan efek dari penggunaan 4 metode diet terhadap penurunan berat badan berdasarkan kelompok usia. Kemudian data penurunan berat badan selama 1 bulan pertama dalam ons diperoleh sebagai berikut. Ini bisa kalian lihat di sini ada kelompok umur 15 sampai dengan 24, 25 sampai dengan 34 dan lebih besar sama dengan 35. Di mana metode diet yang ditawarkan ada 4 jenis yaitu A, B, C, dan D. Ya, di sini bisa kita lihat setiap data yang mewakili dari setiap kelompok umur yang ada. Ya, ternyata di sini bisa kita lihat bahwa kelompok umur 15 sampai dengan 24 untuk metode diet yang A itu paling banyak digunakan. Ya, dan seterusnya. Nah, contoh uji rata-rata independen untuk menguji hal tersebut dapat digunakan two-way ANOVA. Hipotesis yang diuji itu adalah jika H0 sama dengan mu A, sama dengan mu B, sama dengan mu C, dan sama dengan mu O. Jika terdapat perbedaan efek penggunaan keempat metode diet terhadap penurunan berat badan. Sedangkan hipotesis yang ke-1, salah satu berbeda, itu maksudnya adalah terdapat perbedaan jarak, ya, terdapat perbedaan efek penggunaan keempat metode diet terhadap penurunan berat badan. Nah, ini bisa kita lihat uji K rata-rata atau uji K sampel berpasangan. Fungsi pengujian untuk menguji perbedaan rata-rata K populasi yang saling berpasangan bisa dilihat persyaratan data berskala interval atau rasio. Ya. Di sini uji K rata-rata berpasangan. Penelitian dilakukan untuk melihat apakah pengetahuan peserta mengenai pasar modal syariah mengalami peningkatan setelah mengikuti 3 level pelatihan. Di sini kita ambil 10 responden yang diperoleh dari hasil sebagai berikut. Ada sampel 1 sampai dengan 5 dan sampel 6 sampai dengan 10, di mana setiap level ada level 1 sampai dengan level 3 ini memiliki nilai data yang disesuaikan dengan hasil melakukan wawancara atau pengisian data yang dilakukan oleh responden tadi. Contoh uji rata-rata berpasangan untuk menguji hal tersebut dapat digunakan one way ANOVA. Hipotesis yang diuji itu juga sama, yaitu jika H0 mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 tidak terdapat perbedaan efek pemberian pelatihan terhadap pengetahuan PMS. Salah satu berbeda, H1 dinyatakan jika salah satu terdapat perbedaan skor atau nilai. Terdapat perbedaan efek pemberian pelatihan terhadap pengetahuan PMS. Alternatif statistik parametrik ke statistik non parametrik ini bisa menggunakan uji T dan uji Z, ya, uji rata-rata sampel independen dan uji 2 rata-rata sampel berpasangan. Ya, di mana ketika kita menggunakan uji 2 rata-rata sampel independen itu bisa menggunakan uji Mann-Whitney, sedangkan uji 2 rata-rata sampel berpasangan bisa menggunakan pengujian pendekatan daripada uji Wilcoxon. Sedangkan ANOVA, uji tes ANOVA itu adalah uji K rata-rata sampel independen dan uji K rata-rata sampel berpasangan. Di
Di mana uji rata sampel independen itu menggunakan uji Kruskal-Wallis, sedangkan uji rata-rata sampel berpasangan kita menggunakan uji Friedman. Statistik daripada parametrik dan non-parametrik dalam uji asosiatif. Ya. Ini kita bisa lanjut terkait dengan ini. Apa sih itu koefisien asosiasi untuk data skala nominal? Ya, koefisien kontingensi C itu fungsi untuk menentukan ukuran kadar atau tingkat asosiasi relasi hubungan antar dua variabel yang berskala non nominal, ya seperti. Nah, di sini contoh koefisien kontingensi C itu adalah sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara status pekerjaan terhadap minat berinvestasi, gitu ya. Di sini dari 50 sampel diperoleh data sebagai berikut. Status pekerjaan di mana minat investasi saham, menabung, tidak keduanya. Di sini ada bekerja, tidak bekerja, dan jumlah. Ya. Yang bekerja itu investasi saham ada 10, yang tidak bekerja ada 8, minat menabung 16, tidak menabung itu ada 6, tidak keduanya itu ada 4, untuk bekerja dan tidak bekerja itu ada 6. Maka jumlahnya adalah untuk bekerja ada 30, tidak bekerja ada 20. Ya. Untuk investasi saham, jumlah personelnya itu ada 18, untuk menabung ada 22, dan untuk tidak keduanya adalah 10. Maka totalnya adalah 50. Contoh koefisien kontingensi C itu hipotesis yang diuji itu adalah jika H0 itu C sama dengan 0, tidak terdapat hubungan antara status pekerjaan terhadap minat berinvestasi, dan H1 jika C tidak sama dengan 0, terdapat hubungan antara status pekerjaan terhadap minat berinvestasi. Nah, koefisien korelasi untuk data ordinal itu adalah koefisien korelasi Range-Spearman yang kita gunakan, di mana koefisien korelasi T Kendall fungsi untuk menentukan ukuran atau kadar tingkat asosiasi relasi hubungan antara dua variabel yang berbeda yang berskala ordinal. Dilakukan dengan cara meranking data dari skor terendah ke skor tertinggi atau sebaliknya. Nah, di sini ada contoh koefisien korelasi Range-Spearman dan korelasi T-Kendall. Penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Ya, konsumen diberikan terhadap 10 orang konsumen dan skor jawaban dari masing-masing item pertanyaan dibuat dalam pasangan data X dan Y. Data dihasilkan sebagai berikut. Bisa kita lihat contoh koefisien korelasi Range-Spearman dan korelasi T-Kendall untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen dapat digunakan koefisien korelasi tersebut. Di sini kita bisa lihat ada responden 1 sampai dengan 10, di mana nilai X ya, di mana di sini nilai X-nya itu ada 44, 46, 44, 56, 44, 46, 56, 42, 44, dan 46. Kemudian Y, ya, nilai daripada Y-nya di sini ada 42, 44, 44, 45, 43, 44, 47, 41, 42, dan 44. Nah, dari berdasarkan data tersebut baru kita akan melakukan uji hipotesis, di mana H0 ya, atau hipotesis yang ke-0 itu jika nilai P sama dengan 0, yang artinya tidak terdapat hubungan antara kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen. Kemudian hipotesis yang ke-1 itu jika P tidak sama dengan 0, terdapat hubungan antara kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen. Nah, koefisien korelasi untuk data interval atau rasio itu adalah koefisien korelasi product moment Pearson, di mana korelasi Pearson sederhana digunakan jika hanya terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Correlation Pearson berganda digunakan jika terdapat lebih dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Nah, di sini bisa kita lihat nilai X terhadap Y, ini untuk yang sederhana, ya, di mana nanti bisa kita buat relasinya itu adalah Rx.Y, gitu ya. Kemudian nilai korelasi yang sifatnya berganda, di sini ada dua variabel bebas, yaitu X1 dan X2.
di mana X1 dan X2 ini berkorelasi dengan nilai Y. Ya, maka di sini bisa kita lihat multi relation antara X1 ya terhadap Y, kemudian X1 dan X2 terhadap Y, kemudian ada X2 terhadap Y, dan ada X1 terhadap X2. Ya, artinya di setiap korelasi ini bisa kita lakukan pengujiannya dengan menggunakan konsep Spearman tadi. Contoh koefisien korelasi Pearson, itu judul penelitian pengaruh net profit margin terhadap harga saham. Contohnya, ada NPM X dan harga saham itu Y. Ya, ini di sini terlihat gambaran daripada korelasi sederhana. Jadi kalau kita ingin menyatakan terdapat hubungan antara NPM dengan harga saham. Ya. Namun untuk kita bisa mengetahui apakah ada hubungan atau tidak, harus kita lakukan pengujian ya dengan menggunakan korelasi Pearson. Di mana hipotesis yang diuji itu adalah jika H0 itu P sama dengan 0 tidak terdapat pengaruh antara NPM terhadap harga saham. Kemudian hipotesis yang ke-1 nilai P tidak sama dengan 0 di mana terdapat hubungan antara NPM terhadap harga saham. Nah, di sini contoh koefisien korelasi Pearson. Judul penelitian pengaruh faktor fundamental terhadap harga saham, di mana NPM X1 return on kemudian ada ROA X2, ada DPR X3 dan ada DIR itu X4. Di mana keempat komponen ini akan berkorelasi ganda terhadap harga saham. Ya, artinya setiap variabel bebas di sini akan memiliki hubungan dengan harga saham yang kita nyatakan sebagai korelasi berganda. Nah, demikian materi yang sudah saya sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa diskusi pada sesi perkuliahan kita nanti. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.